Assalamualaikum warahmatullahi Awal misteri Gunung Merapi. Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta adalah salah satu gunung berapi paling aktif di Indonesia. Kisah-kisah mistis yang meliputi gunung ini telah menjadi legenda di kalangan penduduk setempat. Dari suara-suara aneh di tengah malam hingga penampakan sosok-sosok misterius, Merapi menyimpan banyak rahasia yang belum terungkap. Pada suatu malam yang kelam, seorang pendaki bernama Arif bersama 3 temannya, Doni, Lia, dan Andi, memutuskan untuk menaklukkan puncak Merapi. Mereka telah mendengar banyak cerita seram tentang gunung ini, tetapi keberanian dan rasa ingin tahu mendorong mereka untuk melangkah lebih jauh. Perjalanan dimulai dengan suasana penuh semangat. Arif yang paling berpengalaman di antara mereka memimpin perjalanan dengan penuh percaya diri. Mereka mendaki melalui jalur selo yang dikenal cukup menantang, namun menawarkan pemandangan yang menakjubkan. Malam itu kabut tebal menyelimuti lereng gunung menciptakan suasana yang semakin mencekam. Saat mereka mencapai pos 3, cuaca mulai berubah drastis. Angin bertiup kencang dan suhu udara menurun tajam. Suara gemuruh dari kawah Merapi terdengar menggelegar, menambah kesan menakutkan. Doni yang merasa tidak nyaman sejak awal mulai menunjukkan tanda-tanda kegelisahan. "Kalian dengar suara itu?" tanya Doni dengan nada gemetar. Arif menghentikan langkahnya, mendengarkan dengan seksama. Suara aneh itu semakin jelas, seperti suara orang berbisik di tengah malam. Lia merapatkan jaketnya, merasakan bulu kuduknya merinding. "Aku merasa ada yang mengawasi kita," kata Lia pelan, matanya berkeliling mencari sumber suara. "Jangan berpikiran macam-macam. Ini mungkin hanya angin," jawab Arif mencoba menenangkan mereka. Mereka melanjutkan perjalanan dengan hati-hati, mencoba mengabaikan perasaan aneh yang semakin kuat. Saat malam semakin larut, mereka memutuskan untuk beristirahat di sebuah tempat yang agak datar. Arif mendirikan tenda sementara yang lain mempersiapkan makanan. Saat sedang menyalakan kompor, Andi tiba-tiba berhenti dan menatap ke arah kegelapan. "Kalian lihat itu?" bisiknya. Yang lain mengikuti pandangannya dan melihat sosok hitam berdiri di kejauhan, diam tak bergerak. "Apa itu?" tanya Lia dengan suara bergetar. Sosok itu tampak semakin mendekat, langkahnya pelan tapi pasti. Ketakutan mulai menyelimuti mereka. Doni yang paling takut mulai mundur ke belakang, hampir jatuh ke dalam jurang. "Jangan panik, tetap tenang," seru Arif mencoba mengendalikan situasi. Namun sosok itu semakin mendekat dan wajahnya mulai terlihat samar-samar dalam cahaya bulan yang redup. Tiba-tiba sosok itu berhenti, hanya beberapa meter dari tempat mereka berdiri. Dalam sekejap, suara jeritan terdengar menggema di seluruh lereng gunung. Sosok itu menghilang begitu saja, meninggalkan mereka dalam kebingungan dan ketakutan. "Apa yang baru saja terjadi?" tanya Andi, masih shock dengan kejadian tersebut. "Kita harus pergi dari sini," kata Arif dengan tegas. "Ini bukan tempat yang aman." Mereka segera membereskan peralatan dan melanjutkan perjalanan dengan lebih waspada. Setiap langkah terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahan mereka. Suasana semakin mencekam dan setiap bayangan tampak mengancam. Saat mereka mencapai pos berikutnya, mereka bertemu dengan seorang pendaki lain yang terlihat ketakutan. "Kalian juga melihatnya?" tanya pria itu dengan mata penuh rasa takut. "Melihat apa?" jawab Arif penasaran. "Sosok hitam itu. Dia mengikutiku sejak pos 2. Aku pikir aku sudah kehilangan jejaknya. Tapi sepertinya dia menemukan kalian," kata pria itu. Lia merasa tubuhnya gemetar. "Kita harus segera turun," desaknya. "Tidak, kita harus menyelesaikan perjalanan ini," kata Arif tegas. Meskipun dalam hatinya ia merasakan keraguan. Mereka memutuskan untuk terus mendaki, berharap misteri ini akan terpecahkan di puncak Merapi. Dengan hati yang penuh kecemasan dan rasa takut yang membayangi, mereka melanjutkan perjalanan ke arah yang lebih dalam dan gelap. Ketika fajar mulai menyingsing, rasa cemas di hati mereka tidak kunjung mereda. Langkah demi langkah mereka terus menanjak, berusaha mengabaikan bayangan-bayangan yang terasa selalu mengikuti. Arif yang berada di depan tetap fokus memimpin rombongan meskipun rasa takut perlahan merayap dalam dirinya. Setelah beberapa jam berjalan, mereka
mencoba memulihkan tenaga sambil berbicara tentang apa yang telah mereka alami. Kalian pikir apa yang kita lihat semalam itu nyata? Tanya Doni. Suaranya terdengar putus asa. Entahlah, jawab Arif. Mungkin itu hanya bayangan atau halusinasi karena kelelahan. Tapi kita semua melihatnya, sahut Lia dengan nada yakin. Dan suara itu, suara jeritan yang terdengar begitu nyata. Aku juga merasakannya, tambah Andi. Seolah-olah ada sesuatu yang ingin menyampaikan pesan kepada kita. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari luar tenda. Arif membuka pintu tenda perlahan dan melihat seorang wanita tua berdiri di sana, memandang mereka dengan mata tajam. Bajunya kusut dan terlihat seperti sudah lama tidak diganti. Maafkan saya jika mengganggu, kata wanita itu dengan suara serak. Saya hanya ingin memperingatkan kalian. Memperingatkan kami tentang apa? Tanya Arif dengan nada penasaran. Gunung ini tidak suka dengan kehadiran orang-orang yang tidak menghormati alamnya, jawab wanita itu. Banyak yang sudah menjadi korban. Mereka yang tidak mendengarkan peringatan selalu berakhir dengan tragis. Apakah Anda tahu tentang sosok yang kita lihat semalam? Tanya Lia dengan mata penuh rasa ingin tahu. Wanita itu mengangguk pelan. Dia adalah penjaga gunung ini. Dulu dia adalah seorang pendaki yang hilang dalam badai. Semangatnya tetap di sini, menjaga Merapi dari orang-orang yang berniat jahat atau tidak menghormati tempat ini. Mereka semua terdiam, mencoba mencerna apa yang baru saja dikatakan wanita tua itu. Ketakutan mulai kembali merayap dalam hati mereka. Arif, yang biasanya penuh percaya diri, mulai merasa ragu akan keputusannya untuk melanjutkan pendakian. Apa yang harus kami lakukan? Tanya Andi dengan nada cemas. Berhentilah di sini dan kembali ke bawah, jawab wanita itu. Kalian masih punya kesempatan untuk kembali dengan selamat. Arif menatap teman-temannya, melihat rasa takut yang terpancar di mata mereka. Mungkin kita harus mendengarkannya, kata Arif akhirnya. Ini bukan hanya tentang keberanian, tapi juga tentang keselamatan kita. Namun, sebelum mereka sempat berkemas, suara gemuruh terdengar lagi, lebih keras dari sebelumnya. Tanah di bawah mereka bergetar, dan aroma belerang mulai tercium. Wanita tua itu menatap mereka dengan wajah pucat. Ini peringatan terakhir, pergilah sekarang juga. Dalam kepanikan, mereka segera mengemasi peralatan dan bergegas turun. Tapi langkah mereka terhenti ketika melihat sosok hitam yang mereka lihat semalam berdiri di tengah jalan setapak, menghalangi jalan keluar. Sosok itu tampak lebih jelas di bawah cahaya matahari yang terbit. Wajahnya pucat dan penuh luka, matanya kosong menatap mereka dengan dingin. Tidak ada jalan keluar, bisik Doni dengan ketakutan. Arif mencoba menenangkan diri. Kita harus tetap tenang. Ikuti aku, kita cari jalan lain. Mereka mencoba mencari jalan memutar, namun setiap langkah mereka selalu diikuti oleh bayangan sosok tersebut. Rasanya seolah mereka terjebak dalam lingkaran tak berujung. Kabut mulai turun lagi, menyelimuti mereka dan membuat jarak pandang semakin terbatas. Saat mereka berjalan semakin jauh, suara-suara aneh kembali terdengar. Seperti bisikan yang datang dari segala arah, membuat bulu kuduk mereka merinding. Andi yang berada di belakang, tiba-tiba merasa ada yang menyentuh bahunya. Ketika ia menoleh, ia melihat seorang anak kecil dengan wajah penuh luka, menatapnya dengan tatapan kosong. Tolong! Suara anak itu terdengar lemah, namun cukup untuk membuat Andi berteriak kencang. Yang lain segera berbalik dan melihat apa yang terjadi. Anak kecil itu menghilang begitu saja, meninggalkan Andi yang gemetar ketakutan. Mereka saling menatap dengan kebingungan dan rasa takut yang semakin menjadi-jadi. Kita harus menemukan jalan keluar dari sini, seru Arif, mencoba mengendalikan situasi. Tapi di dalam hatinya, ia mulai merasakan keputusasaan. Mereka terus berjalan tanpa arah, berharap bisa menemukan jalur yang aman. Namun, setiap langkah membawa mereka semakin dalam ke kegelapan misteri Gunung Merapi. Mereka tidak tahu apakah akan ada akhir dari perjalanan ini, atau mereka akan menjadi bagian dari cerita mistis yang menambah panjang daftar korban Merapi. Misteri gunung ini semakin dalam, dan mereka terjebak dalam kegelapan yang tiada akhir. Kabut
Kabut tebal yang menyelimuti Gunung Merapi semakin membuat mereka bingung dan putus asa. Arif terus mencoba memimpin kelompoknya dengan tenang, tetapi ketakutan semakin menguasai mereka. Setiap suara di sekitar terasa semakin mendekat, seolah-olah mereka tidak sendirian di gunung itu. Kita harus tetap bersama. Jangan ada yang terpisah, kata Arif dengan tegas, meskipun ia sendiri merasakan ketakutan yang mencekam. Setelah berjalan beberapa saat, mereka menemukan sebuah gubuk tua yang tampak terbengkalai di tengah hutan. Gubuk itu terlihat rapuh, tetapi mereka memutuskan untuk berhenti sejenak dan mencari perlindungan di dalamnya. Dengan hati-hati, mereka membuka pintu yang berderit dan masuk ke dalam. Gubuk itu terasa dingin dan lembab. Dinding-dindingnya dipenuhi dengan lumut. Lia menyalakan lampu senter untuk menerangi ruangan. Mereka duduk di lantai yang kotor, mencoba mengatur napas dan meredakan ketegangan. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tanya Doni dengan suara parau. Mengapa kita terus diikuti oleh bayangan itu? Saya tidak tahu, jawab Arif. Tapi kita harus mencari cara untuk keluar dari sini. Saat mereka berbicara, suara langkah kaki terdengar di luar gubuk. Langkah itu semakin mendekat, membuat mereka semua tegang. Arif memberi isyarat agar semua diam. Lampu senter dimatikan dan mereka menahan napas, berharap tidak ditemukan. Pintu gubuk terbuka perlahan dan sosok hitam yang mereka lihat sebelumnya masuk dengan langkah pelan. Wajahnya yang pucat dan penuh luka terlihat lebih jelas dalam kegelapan. Matanya yang kosong menatap lurus ke arah mereka, seolah-olah bisa melihat meski dalam kegelapan total. Lia menggenggam tangan Arif dengan erat, mencoba menahan gemetarannya. Doni dan Andi saling berpelukan, berharap sosok itu tidak mendekati mereka. Sosok hitam itu berdiri di tengah ruangan tanpa mengeluarkan suara. Waktu terasa berhenti dan ketegangan semakin memuncak. Tiba-tiba, sosok itu menghilang begitu saja, seperti api yang tertiup angin. Mereka semua terdiam, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka alami. Arif bangkit perlahan dan menyalakan kembali lampu senter. Kita harus keluar dari sini, kata Arif dengan suara tegas. Sekarang juga. Mereka keluar dari gubuk dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang mengikutinya. Kabut semakin tebal, membuat jarak pandang mereka semakin terbatas. Mereka terus berjalan dengan hati-hati, mencoba mencari jalan keluar dari kabut tebal yang tampaknya tak berujung. Setelah berjalan beberapa saat, mereka menemukan jalan sepak yang terlihat jarang dilalui. Mereka memutuskan untuk mengikuti jalan tersebut, berharap bisa membawa mereka keluar dari kegelapan. Namun, semakin jauh mereka berjalan, suasana semakin mencekam. Di tengah perjalanan, mereka melihat sebuah bangunan tua yang terlihat seperti bekas tempat pemujaan. Mereka merasakan energi aneh yang mengalir di tempat itu, membuat bulu kuduk mereka merinding. Kita tidak seharusnya berada di sini, bisik Lia dengan suara gemetar. Tempat ini terasa sangat tidak nyaman. Ya, kita harus pergi, kata Arif setuju. Mari kita cari jalan lain. Namun, sebelum mereka bisa berbalik, mereka melihat bayangan-bayangan lain yang bergerak di sekitar mereka. Bayangan-bayangan itu tampak seperti sosok manusia, tapi dengan gerakan yang aneh dan tidak wajar. Mereka merasa dikepung, tidak tahu harus kemana pergi. Kita terjebak, kata Doni dengan panik. Apa yang harus kita lakukan? Arif mencoba menenangkan diri. Kita harus tetap tenang dan mencari cara untuk keluar. Jangan biarkan rasa takut menguasai kita. Tiba-tiba, salah satu patung di dekat mereka bergerak dan jatuh, membuat suara keras yang menggema di sekitar. Mereka semua terlonjak kaget, dan kabut tampak semakin tebal, menyelimuti mereka sepenuhnya. Dalam kepanikan, mereka berlari tanpa arah yang jelas. Langkah mereka semakin cepat, dan napas mereka terengah-engah. Mereka tidak tahu kemana mereka menuju, hanya berusaha menghindari bayangan-bayangan yang terus mendekat. Setelah berlari beberapa saat, mereka menemukan sebuah gua kecil di lereng gunung. Tanpa berpikir panjang, mereka masuk ke dalam gua itu, berharap bisa bersembunyi dari kegelapan yang mengejar mereka. Di dalam gua, suasana terasa sedikit lebih tenang, meskipun masih mencekam. Mereka duduk terengah-engah, mencoba mengatur napas dan meredakan ketakutan.
Arif menyalakan senter dan melihat ke sekeliling gua. Dinding-dinding gua dipenuhi dengan ukiran-ukiran aneh yang tampak seperti simbol-simbol kuno. Ukiran-ukiran itu memancarkan cahaya redup yang membuat suasana semakin misterius. "Apa tempat ini?" tanya Andi dengan suara bergetar. "Saya tidak tahu," jawab Arif. "Tapi kita harus tetap waspada. Mungkin ini adalah tempat perlindungan sementara, tapi kita tidak tahu apa yang ada di dalamnya." Mereka berusaha untuk tenang dan memikirkan langkah berikutnya. Misteri Gunung Merapi semakin dalam, dan mereka harus menemukan cara untuk keluar dari kegelapan yang membayangi mereka. Di dalam gua yang gelap dan dingin, Arif, Doni, Lia, dan Andi mencoba meredakan ketegangan yang terus menghantui mereka. Ukiran-ukiran aneh di dinding gua memancarkan cahaya redup, menciptakan bayangan-bayangan yang tampak hidup dalam kegelapan. Meskipun begitu, gua ini memberi mereka sedikit perlindungan dari teror di luar. Arif memimpin teman-temannya lebih dalam ke gua, berharap menemukan jalan keluar atau setidaknya tempat yang aman untuk beristirahat. Mereka berjalan perlahan, mengandalkan lampu senter yang semakin redup cahayanya. Suara gemericik air terdengar di kejauhan, menandakan adanya aliran air di dalam gua. Saat mereka semakin dalam, mereka menemukan ruangan yang lebih luas dengan sebuah altar di tengahnya. Altar itu dihiasi dengan lilin-lilin yang sudah padam dan benda-benda ritual kuno. Di sekelilingnya, terdapat berbagai artefak yang tampak sudah sangat tua, seolah-olah tempat ini pernah digunakan untuk upacara-upacara mistis. "Apa tempat ini?" bisik Lia dengan mata terbelalak. "Mengapa ada altar di dalam gua seperti ini?" "Aku tidak tahu," jawab Arif sambil mendekati altar. "Tapi jelas tempat ini memiliki sejarah yang kelam." Saat Arif memeriksa altar, ia menemukan sebuah buku tua yang tertutup debu. Dengan hati-hati, ia membuka buku itu dan membaca beberapa halaman pertama. Tulisan di dalamnya terlihat kuno dan sulit dibaca, tetapi jelas bahwa buku itu berisi catatan-catatan ritual dan mantra-mantra aneh. "Tidak kusangka kita akan menemukan sesuatu seperti ini," kata Arif sambil memperlihatkan buku itu kepada teman-temannya. "Mungkin ini bisa memberi kita petunjuk tentang apa yang terjadi di sini." Saat mereka memeriksa buku itu, suara langkah kaki terdengar lagi di luar ruangan. Langkah itu semakin mendekat, membuat mereka semua tegang. Doni mematikan lampu senter, berharap bisa bersembunyi dalam kegelapan. Sosok hitam yang mereka lihat sebelumnya muncul kembali di pintu masuk ruangan. Matanya yang kosong menatap lurus ke arah mereka, dan wajahnya yang pucat tampak lebih menakutkan dalam cahaya redup. Sosok itu berjalan pelan menuju altar, seolah-olah mengabaikan keberadaan mereka. Tiba-tiba, sosok itu berhenti dan menatap Arif dengan tajam. Suasana menjadi sangat sunyi, seolah-olah waktu berhenti sejenak. Lalu, sosok itu berbicara dengan suara yang dalam dan serak. "Kalian tidak seharusnya berada di sini," kata sosok itu. "Ini adalah tempat suci yang dijaga oleh roh-roh kuno. Pergilah sebelum terlambat." "Kami hanya mencari jalan keluar," jawab Arif dengan suara gemetar. "Kami tidak bermaksud mengganggu." Sosok itu menatap mereka satu persatu, lalu menghilang begitu saja, meninggalkan mereka dalam kebingungan dan ketakutan. Mereka tidak tahu apakah harus percaya pada peringatan sosok itu atau melanjutkan pencarian mereka di dalam gua. "Aku rasa kita harus pergi dari sini," kata Lia dengan cemas. "Tempat ini terlalu berbahaya." "Aku setuju," tambah Doni. "Kita tidak tahu apa lagi yang akan kita temui di sini." Namun, Arif merasa ada sesuatu yang penting di tempat ini. Ia memutuskan untuk memeriksa ruangan lebih lanjut sebelum meninggalkan gua. Saat ia memeriksa dinding-dinding gua, ia menemukan sebuah lorong kecil yang tersembunyi di balik salah satu ukiran. "Teman-teman, lihat ini," panggil Arif. "Mungkin ini adalah jalan keluar." Mereka semua mengikuti Arif memasuki lorong kecil itu. Lorong itu sempit dan gelap, tetapi mereka tetap maju dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, mereka tiba di sebuah ruangan lain yang lebih kecil, namun terasa lebih nyaman. Di tengah ruangan itu, terdapat sebuah sumur tua yang tampak sangat dalam. "Apa ini?" tanya Andi sambil melihat ke dalam sumur. "Mengapa ada sumur di dalam gua?" Arif mendekati sumur dan melihat ke dalamnya. Air
di dalam sumur terlihat jernih, tetapi ada sesuatu yang aneh dengan air itu. Cahaya dari senter memantul di permukaan air, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding sumur. Saya tidak yakin, jawab Arif. Tapi mungkin ini ada hubungannya dengan ritual yang dilakukan di sini. Saat mereka berdiri di sekitar sumur, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari dalamnya. Air mulai bergerak dan bayangan-bayangan di dinding sumur tampak hidup. Mereka mundur dengan cepat, merasakan ada sesuatu yang sangat tidak beres. Kita harus keluar dari sini sekarang juga, seru Arif dengan tegas. Mereka bergegas keluar dari ruangan itu dan kembali ke lorong sempit. Namun, saat mereka mencoba kembali ke ruangan utama, mereka merasa lorong itu semakin panjang dan berliku. Suara langkah kaki dan bisikan kembali terdengar, membuat mereka semakin panik. Akhirnya, mereka berhasil kembali ke ruangan utama, tetapi suasana di sana sudah berubah. Altar dan artefak-artefak di sekitarnya tampak lebih menakutkan, dan kabut tebal mulai masuk ke dalam gua. Mereka merasa terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Kita harus menemukan jalan keluar, kata Arif dengan putus asa. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Mereka bergegas menuju pintu masuk gua, berharap bisa menemukan jalan kembali keluar. Namun, setiap langkah mereka terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahan mereka. Suara-suara aneh terus mengganggu pikiran mereka, membuat rasa takut semakin menguasai. Di tengah perjalanan, mereka bertemu kembali dengan wanita tua yang mereka temui sebelumnya. Wanita itu berdiri di tengah kabut, menatap mereka dengan tatapan tajam. Kalian sudah diperingatkan, kata wanita itu. Sekarang kalian harus membayar harga atas keberanian kalian. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi satu hal yang pasti, mereka harus segera keluar dari kegelapan ini sebelum terlambat. Misteri Gunung Merapi semakin dalam, dan mereka terjebak dalam permainan roh-roh kuno yang menjaga gunung ini. Perjalanan mereka masih jauh dari kata selesai, dan bahaya semakin mengintai di setiap sudut. Kebingungan dan ketakutan terus membayangi mereka saat berusaha keluar dari gua yang menyeramkan. Kata-kata wanita tua itu terus terngiang di kepala mereka, menambah rasa cemas dan takut. Kabut semakin tebal, membuat mereka merasa seperti terjebak dalam dunia lain yang penuh dengan bahaya tak terlihat. Arif memimpin kelompoknya dengan tegas, berusaha untuk tidak menunjukkan rasa takut yang mencekam dirinya. Kita harus tetap bersama dan terus bergerak. Kita pasti akan menemukan jalan keluar, katanya dengan tegas. Mereka terus berjalan, tetapi setiap langkah terasa semakin berat. Suara gemuruh dari dalam bumi terdengar semakin keras, seolah-olah gunung itu sedang mengeluarkan amarahnya. Mereka merasakan getaran di bawah kaki, menambah kepanikan mereka. Tiba-tiba, Lia terjatuh dan mengerang kesakitan. Arif segera berbalik dan membantunya bangkit. Apa yang terjadi, Lia? Tanya Arif dengan cemas. Kakiku terkilir, jawab Lia sambil menahan rasa sakit. Aku tidak bisa berjalan cepat. Kita tidak bisa meninggalkanmu, kata Andi dengan tegas. Kita akan berjalan pelan-pelan. Saat mereka berusaha membantu Lia, suara jeritan terdengar dari kejauhan. Jeritan itu terdengar penuh rasa sakit dan putus asa, membuat bulu kuduk mereka merinding. Doni menatap Arif dengan wajah pucat. Kita harus keluar dari sini sekarang juga. Mereka melanjutkan perjalanan dengan perlahan, sambil tetap waspada terhadap suara-suara aneh di sekitar mereka. Namun, kabut tebal membuat mereka sulit melihat jalan. Setiap kali mereka merasa menemukan jalan keluar, mereka kembali terjebak dalam lingkaran yang sama. Setelah beberapa saat, mereka menemukan sebuah lorong lain yang tampak lebih lebar. Dengan harapan baru, mereka memutuskan untuk mengikuti lorong itu. Namun, langkah mereka terhenti ketika mereka melihat sebuah bayangan besar bergerak di ujung lorong. Bayangan itu perlahan mendekat, dan mereka melihat sosok hitam yang lebih besar dan menakutkan daripada yang pernah mereka lihat sebelumnya. Sosok itu tampak seperti manusia, tetapi dengan tubuh yang lebih besar dan wajah yang mengerikan. Mata merahnya menatap mereka dengan penuh kemarahan. Tidak ada jalan keluar untuk kalian, kata sosok itu dengan suara menggelegar. Kalian telah mengganggu ketenangan roh-roh di sini. Sekarang
kalian akan membayar harga atas keberanian kalian. Arif mencoba berbicara dengan sosok itu. Kami hanya ingin keluar dari sini. Kami tidak berniat mengganggu. Sosok itu tertawa dingin. Terlambat untuk permintaan maaf. Kalian telah melangkah terlalu jauh. Sosok itu mengangkat tangannya dan angin kencang mulai berhembus di dalam gua. Mereka semua terlempar ke dinding, merasakan kekuatan luar biasa yang menguasai tempat itu. Mereka berusaha bangkit, tetapi angin terus menerpa dengan kekuatan yang semakin besar. Apa yang harus kita lakukan? Teriak Doni dengan putus asa. Kita harus melawan, jawab Arif dengan tegas. Kita tidak bisa menyerah begitu saja. Mereka berusaha melawan angin dan melangkah maju, tetapi sosok itu tampak semakin kuat. Lia, yang masih kesakitan, mencoba berdiri dengan bantuan Andi. Mereka semua berusaha bertahan, tetapi kekuatan sosok itu terlalu besar. Tiba-tiba, suara jeritan lain terdengar dari dalam gua. Suara itu terdengar lebih kuat dan penuh kemarahan. Sosok hitam itu berbalik, tampak terkejut. Dari dalam kegelapan, muncul sosok lain yang lebih terang, membawa cahaya yang menyilaukan. Sosok terang itu mendekati mereka, dan mereka melihat wajah wanita tua yang mereka temui sebelumnya. Wanita itu tampak lebih muda dan penuh kekuatan. Kalian tidak seharusnya berada di sini, katanya dengan suara lembut tapi tegas. Kembalilah ke tempat kalian berasal. Sosok hitam itu tampak marah dan berusaha melawan, tetapi cahaya dari wanita itu terlalu kuat. Dengan satu gerakan tangan, wanita itu mengusir sosok hitam itu ke dalam kegelapan. Angin berhenti dan suasana menjadi tenang kembali. Wanita itu menatap mereka dengan tatapan lembut. Kalian harus segera pergi dari sini. Gunung ini tidak akan menerima kalian lagi. Arif mengangguk. Kami akan pergi. Terima kasih atas bantuanmu. Wanita itu tersenyum. Pergilah dan jangan pernah kembali. Gunung ini memiliki kekuatan yang tidak kalian mengerti. Mereka semua bergegas keluar dari gua, mengikuti petunjuk wanita itu. Langkah mereka terasa lebih ringan, dan kabut mulai menghilang. Mereka akhirnya melihat cahaya matahari di kejauhan, tanda bahwa mereka hampir keluar dari kegelapan. Ketika mereka mencapai pintu keluar gua, mereka merasa lega. Mereka berlari keluar dan merasakan sinar matahari menyentuh kulit mereka. Setelah sekian lama terjebak dalam kegelapan, cahaya terasa seperti anugerah yang sangat berharga. Mereka berdiri di lereng Gunung Merapi, menatap pemandangan yang luas di depan mereka. Kabut perlahan menghilang, dan mereka bisa melihat jalur yang akan membawa mereka kembali ke bawah. Dengan hati yang lega, mereka mulai berjalan turun, meninggalkan segala misteri dan kengerian di belakang mereka. Namun, dalam hati mereka tahu bahwa pengalaman ini akan selalu menghantui mereka. Gunung Merapi telah menunjukkan sisi kelamnya, dan mereka selamat hanya karena keberanian dan bantuan dari kekuatan yang tidak mereka mengerti. Perjalanan mereka belum sepenuhnya berakhir, tetapi mereka telah belajar untuk menghargai kehidupan dan menghormati kekuatan alam yang luar biasa. Mereka turun dari Gunung Merapi dengan perasaan lega yang luar biasa. Kabut tebal yang menakutkan telah menghilang, digantikan oleh udara segar dan sinar matahari yang hangat. Jalan setapak yang mereka ikuti terasa lebih jelas sekarang, membawa mereka menjauh dari kegelapan yang telah menyelimuti mereka. Arif, Lia, Doni, dan Andi berjalan dengan hati-hati, menjaga satu sama lain agar tidak terjatuh. Meskipun kaki mereka lelah dan tubuh mereka penuh luka, semangat mereka terasa lebih kuat daripada sebelumnya. Mereka tahu bahwa mereka telah selamat dari sesuatu yang luar biasa berbahaya. Ketika mereka mencapai dasar gunung, mereka bertemu dengan tim SAR yang telah dikerahkan untuk mencari mereka. Tim SAR segera memberi mereka air dan perawatan pertama, memastikan bahwa mereka semua dalam keadaan baik. Apa yang terjadi di atas sana? Tanya salah satu anggota tim SAR dengan penuh rasa ingin tahu. Kami hampir kehilangan harapan untuk menemukan kalian. Arif menjelaskan secara singkat tentang pengalaman mereka. Meskipun ia merasa sulit untuk menceritakan semua detail menakutkan yang telah mereka alami. Tim SAR mendengarkan dengan seksama, merasa terkejut dan tidak percaya dengan cerita mereka. Kalian sangat beruntung bisa selamat, kata anggota tim SAR itu.
Gunung Merapi memang dikenal penuh misteri dan bahaya. Tidak banyak orang yang bisa keluar dengan selamat setelah mengalami hal seperti ini. Setelah menerima perawatan yang diperlukan, mereka dibawa kembali ke desa terdekat. Di sana, mereka disambut dengan hangat oleh penduduk setempat yang merasa lega melihat mereka kembali dengan selamat. Berita tentang pengalaman mereka di Gunung Merapi segera menyebar, menarik perhatian banyak orang yang ingin mendengar cerita mereka. Meskipun mereka merasa lega telah kembali, ada sesuatu yang masih mengganjal di hati mereka. Gunung Merapi telah menunjukkan sisi kelamnya, dan mereka merasa ada rahasia yang belum sepenuhnya terungkap. Mereka tahu bahwa pengalaman ini akan selalu menghantui mereka, tetapi mereka juga merasa ada pelajaran penting yang bisa diambil dari perjalanan ini. Malam itu, mereka duduk bersama di depan api unggun, mencoba mencerna semua yang telah terjadi. Lia, yang biasanya ceria, tampak lebih pendiam dan merenung. "Apa yang kita alami di sana sangat menakutkan," kata Lia dengan suara pelan. "Tapi aku merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kengerian." "Aku juga merasakan hal yang sama," tambah Doni. "Seolah-olah kita telah menyentuh sesuatu yang tidak seharusnya kita sentuh." Andi, yang biasanya selalu tenang, terlihat lebih serius dari biasanya. "Mungkin ada pelajaran yang bisa kita ambil dari ini semua. Gunung Merapi bukan hanya tentang keindahan alam, tetapi juga tentang kekuatan alam yang harus kita hormati." Arif mengangguk setuju. "Ya, kita harus belajar menghormati dan menghargai alam. Mungkin inilah cara Gunung Merapi mengajarkan kita untuk lebih berhati-hati dan menghormati kekuatan yang ada di dalamnya." Mereka semua terdiam, merenung tentang pengalaman mereka. Meskipun mereka telah selamat, mereka tahu bahwa pengalaman ini akan selalu menjadi bagian dari hidup mereka. Gunung Merapi telah meninggalkan bekas yang dalam di hati mereka, mengingatkan mereka akan kekuatan dan misteri yang ada di dunia ini. Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk kembali ke rumah masing-masing, membawa pengalaman dan pelajaran berharga dari perjalanan mereka. Meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak akan pernah sepenuhnya melupakan apa yang telah terjadi, mereka bertekad untuk melanjutkan hidup dengan lebih berhati-hati dan penuh rasa syukur. Perjalanan mereka di Gunung Merapi mungkin telah berakhir, tetapi cerita mereka akan terus hidup. Mereka akan selalu mengingat pengalaman ini sebagai pengingat akan kekuatan alam yang luar biasa dan pentingnya menghormati setiap elemen di dalamnya. Dan di suatu tempat di Gunung Merapi, misteri dan rahasia tetap tersembunyi, menunggu untuk diungkap oleh mereka yang cukup berani untuk mengeksplorasi keindahan dan kegelapan yang ada di gunung legendaris itu. Mereka tahu bahwa meskipun mereka telah selamat dari teror Gunung Merapi, gunung itu akan selalu menjadi bagian dari hidup mereka, mengajarkan mereka untuk selalu waspada dan menghormati kekuatan alam yang luar biasa. Oke teman-teman, sampai di sini dulu cerita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.